Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum, salam selamat dan sejahtera, saling mendoakan di antara kita. Jawablah waalaikumsalam. Assalamualaikum anak-anak ibu semuanya, semoga masih dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita di tema 7 subtema kedua mengenai unsur-unsur tari dan jenis-jenis tari. Baik anak ibu, kita masuk ke dalam materi ya. Nah, apa itu seni tari? Seni tari merupakan suatu gerakan ritmis dari anggota tubuh sebagai ekspresi dan pengungkapan perasaan dari seorang penari yang diiringi alunan musik. Nah, fungsi dari seni tari yaitu yang pertama sebagai sarana keagamaan, yang kedua sebagai sarana pergaulan, yang ketiga sebagai hiburan. Unsur-unsur dari seni tari terdiri dari yang pertama ragam gerak, yang kedua bentuk iringan, yang ketiga kostum tari, yang keempat pola lantai. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai ragam dari tarian. Yang pertama ada ragam gerak, yaitu suatu perubahan posisi atau sikap anggota badan atau keseluruhan pada saat melakukan gerakan tari. Ragam gerak tari mata, yaitu gerakan tarian yang sering menggunakan mata sebagai ciri khas dari tarian tersebut. Contohnya tari pendek dari Bali. Ragam gerak tari tangan, yaitu gerakan tarian yang sering mengungkapkan anggota tangan sebagai ciri khas tarian tersebut. Contohnya tari saman dari Aceh. Ragam gerak tari kaki, yaitu gerakan tarian yang kebanyakan menggunakan anggota kaki sebagai ciri khas tarian tersebut. Contohnya tari gantar dari Kalimantan Timur. Ragam gerak tari kepala, yaitu gerakan tarian yang sering menggunakan kepalanya sebagai ciri khas tarian tersebut. Contohnya tari merak dari Jawa Barat. Nah, itu tadi macam-macam ragam gerak tari. Selanjutnya kita bahas tentang iringan musik dari tarian. Bentuk iringan ada dua macam, yaitu iringan eksternal dan iringan internal. Iringan tari internal merupakan iringan yang berasal dari tubuh penari itu sendiri. Contohnya adalah tari kecak yang berasal dari Bali. Sedangkan iringan tari eksternal berasal dari tabuhan alat musik. Contohnya adalah gamelan. Kemudian kita bahas kostum tari. Nah, ini merupakan kostum-kostum dari tarian seperti ada pakaian, aksesoris, kemudian properti. Nah, kita bahas mengenai pola lantai ya. Nah, pola lantai itu terbagi atas. Yang pertama ada pola lantai vertikal, kemudian diagonal, dan garis melengkung. Nah, kita bahas pola lantai vertikal, yaitu penari membentuk garis vertikal, yaitu garis lurus dari depan ke belakang atau sebaliknya. Ini merupakan contoh pola lantai dari vertikal. Kemudian ada pola lantai diagonal, yaitu penari berbaris membentuk garis menyudut ke kanan atau ke kiri. Nah, ini contoh gerakannya ya, pola lantai diagonal. Kemudian pola lantai melengkung, yaitu gerakan pada saat penari melakukan lengkungan atau lingkaran pada saat menari. Nah, ini contoh gerakan pola lantai dari garis melengkung atau lingkaran ya. Nah,
jenis-jenis tarian kita akan bahas selanjutnya. Jenis tarian berdasarkan jumlah penarinya terbagi atas ada tari tunggal, tari berpasangan, dan tari berkelompok. Sedangkan berdasarkan genre atau alirannya, tarian itu terbagi atas tari tradisional, kreasi baru, dan tari kontemporer. Nah, sekian penjelasan dari Ibu untuk materi hari ini. Sebagai tugas anak Ibu di rumah, kerjakan soal di halaman 76 sampai 77, mencari informasi mengenai tari yang ada di buku tersebut ya. Nah, tetap semangat anak Ibu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.